Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat belajar, terus belajar. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oh. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha semuanya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini alhamdulillah kembali kita diperkenankan untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kita, untuk melanjutkan aktivitas belajar kita. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pelajaran kita, masih tetap pada pelajaran ke-8, namun dengan subtema yang berbeda. Nah, pada minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana sih melafalkan surat Al-Kautsar ya sesuai dengan panduan ilmu tajwidnya. Ya. Kemudian juga kita minggu yang lalu pernah belajar bagaimana sih menuliskan surat Al-Kautsar yang sesuai dengan bacaan dan lafal daripada surat Al-Kautsar, ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada subtema pesan surat Al-Kautsar. Nah, kita ingin tahu apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Kautsar ini. Baik, sebelumnya mari sama-sama kita mengawali dengan berdoa bersama-sama. Kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk orang tua kita, guru-guru kita, sahabat kita, keluarga besar SDN Tomang 03, wabil khusus bangsa dan negara kita. Al-hadihi niyahu ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian yang soleh dan soleha semuanya, hari ini insyaallah kita akan sama-sama belajar dari satu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surat ini adalah surat yang paling terpendek di dalam Al-Quran. Hanya ada 3 ayat, ya. Tapi anak-anakku sekalian, 3 ayat ini ternyata punya pesan yang begitu besar buat kehidupan manusia. Nah, kita hari ini akan belajar apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Kautsar ini. Nah, sebelumnya mari kita simak tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini atau pada subtema pesan surat Al-Kautsar. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah agar siswa meyakini bahwa Allah lah yang memberikan kita nikmat yang banyak. Yang kedua adalah agar siswa meyakini bahwa ibadah sholat dan ibadah kurban adalah syariat yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah agar siswa menerima dan menjalankan setiap ajaran agama yang kita anut. Nah, 3 tujuan pembelajaran ini yang insya Allah hari ini akan sama-sama kita pelajari.
Baik anak-anakku sekalian, ya, langsung saja silakan kalian membuka buku paketnya pada halaman 115. Pada buku paket halaman 115. Pesan surat Al-Kautsar. Anak-anakku sekalian, melalui surat Al-Kautsar ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan pesannya kepada manusia. Apa sih pesan yang ingin disampaikan Allah untuk manusia? Yang pertama, kita lihat di ayat yang pertama, Allah mengatakan inna a'toina kal kautsar. Apa artinya? Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Nah, di ayat yang pertama ini Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Begitu banyak nikmat yang bahkan kata Allah di dalam salah satu suratnya juga mengatakan, jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat dari Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Ya, niscaya kita nggak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat dari Allah, banyak banget. Contoh kalau kita mau coba, yuk dari bangun tidur satu hari aja, dari bangun tidur misalnya, ya, kita bisa melek, itu sudah nikmat yang luar biasa. Ya, nikmat yang luar biasa. Kita bisa bangun pagi hari, itu nikmat yang luar biasa. Dilanjutkan lagi, kita mandi, ada air di situ. Air adalah nikmat dari Allah yang luar biasa. Kita makan, makanan yang kita makan adalah nikmat dari Allah yang luar biasa. Kita bisa berjalan dengan tenang, bisa berjalan dengan damai. Kita punya tangan, punya kaki, punya mata, punya hidung, punya mulut. Ya, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat Allah itu tidak terhingga, tidak terhitung. Ya, yang diberikan kepada umat manusia. Itu pesan yang pertama. Artinya apa? Begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka Allah mengingatkan itu. Agar apa? Agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, anak-anakku sekalian, lalu bagaimana sih implementasi bersyukur kita? Bagaimana kita mengimplementasikan rasa syukur kita kepada Allah? Dengan cara apa? Apakah cukup dengan alhamdulillah kita sudah bersyukur? Belum cukup. Kenapa? Coba toh, kalau maling saja misalnya dikejar-kejar maling dikejar-kejar, selamat dia, apa yang diucapkan? Alhamdulillah gue selamat. Nah, ya, jadi kata alhamdulillah tidak cukup mencerminkan rasa syukur. Lalu bagaimana cermin rasa syukur yang sebenarnya? Nah, ini dijawab oleh Allah pada ayat kedua. Apa? Fasholli lirabbika wanhar. Dan dirikanlah salat dan berkurbanlah. Ya, artinya apa? Untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan kepada umat manusia, maka kita diwajibkan, disyariatkan untuk apa? Fasholli, untuk sholat. Jalankan sholat 5 waktu yang diperintahkan Allah kepada kita. Dan apa? Wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban banyak macamnya. Bisa berkurban dengan harta, bisa berkurban dengan waktu kita, bisa berkurban dengan kemampuan kita, tenaga kita, bisa. Yang kita kurbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Berarti ayat kedua menjelaskan bagaimana kita ya menjadi hamba yang bersyukur, yaitu dengan menjalankan sholat. Berapa kali kita sholat? Ada 5 kali kita satu hari menjalankan ibadah sholat. Maka sholat ini menjadi cerminan bagi umat Islam yang bersyukur. Atas apa? Atas nikmat Allah yang begitu banyak. Ya, itu pesannya. Pesan yang kedua. Ya, apa pesan yang kedua? Kita harus menjalankan sholat. Dan sholat itu menjadi rukun di dalam Islam. Artinya apa? Wajib harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Wajib hukumnya. Bagaimana kalau kita meninggalkan dengan sengaja? Berdosa. Kita dihukumi sebagai orang yang kufur terhadap apa? Kufur terhadap nikmat Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, syukuri nikmatku kata Allah yang telah diberikan yang banyak, itu syukurin. Dengan cara apa kita mensyukuri nikmat Allah tadi? Dengan sholat dan berkurban. Berkurban bisa berinfak, bisa bersedekah, ya, bisa berzakat, bisa berbagi, memberi orang lain dan yang lain-lainnya. Nah, kalau kita nggak melakukan itu semua, maka kita tidak digolongkan sebagai hambanya yang bersyukur. Bagaimana kalau kita tidak bersyukur? Kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabil lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat Allah itu, maka ketahui sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Nauzubillah min dzalik. Kita mau dapatkan nikmat atau kita mau dapat azab? Pasti kita semua ingin mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, maka kunci agar kita mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah tadi adalah salat dan berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Itu yang ketiga, yang pesan yang kedua. Lalu apa pesan yang ketiga? Inna sani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga yang disampaikan Allah kepada kita adalah jangan lupa kita terhadap perintah-perintah dan sunnah-sunnah daripada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak boleh mengingkari Rasul-Rasul Allah. Kita nggak boleh mengingkari para nabi dan para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk mengajarkan ajaran-ajaran tauhid. Nggak boleh, ya. Jadi kalau kita sudah yakin akan nikmat Allah, percaya kepada Allah, maka kita harus yakin dan percaya kepada para nabi dan para rasul. Setelah kita percaya pada nabi dan para rasul, maka kita harus ikuti ajaran-ajarannya, teladani ajaran-ajarannya. Contoh apa yang telah diajarkan para nabi dan para rasul kepada kita semuanya. Baik anak-anak sekalian, ya, itulah 3 pesan yang disampaikan Allah melalui surat Al-Kautsar. Harus ulangi. Yang pertama, pesan yang pertama adalah, ya, pesan yang pertama adalah ingat bahwa Allah lah yang telah memberikan kita nikmat yang banyak. Pesan yang kedua adalah, ya, sebagai rasa syukur kita atas nikmat itu, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Dan yang ketiga, ya, kita senantiasa taat, kita senantiasa mengikuti Nabi dan Rasul sebagai panutan dan sebagai teladan kita dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Alhamdulillah, baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita bisa menjalani semua pesan yang disampaikan di dalam surat Al-Kautsar ini.
insya Allah. Jadi anak-anak sekalian, alhamdulillah sampai di sini untuk pelajaran ke-8 ini. Insyaallah nanti akan Pak Aris berikan apa tugas untuk materi ini, akan Pak Aris sampaikan selanjutnya. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun belajar tetap dari rumah. Salam Qurani, salam literasi, salam pembelajar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.